Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks ya, melanjutkan pelajaran kemarin. Oke. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari reaksi redoks. Reaksi redoks ini merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian kita akan mempelajari konsep reaksi redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, kemudian serah terima elektron, dan konsep reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi, serta tata nama senyawa reaksi redoks, senyawa yang mengalami reaksi redoks ya. Di sini ada senyawa ion biner, kemudian senyawa ion poliatomik. Oke, kita mulai. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks ini merupakan gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, apa itu reaksi oksidasi? Apa itu reaksi reduksi? Di sini ada beberapa pengertian gitu ya. Yang pertama, kita pelajari tentang redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Oke, kalau berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, apa itu arti reaksi oksidasi? Kita lihat di sini ada contoh. Oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Di sini ada Fe direaksikan dengan oksigen membentuk oksida Fe2O3. Kemudian Mn direaksikan dengan oksigen menghasilkan MnO. Terus ada karbon direaksikan dengan oksigen membentuk CO2 atau karbon dioksida, dan seterusnya. Yang kedua, oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksidasi logam penyusunnya. Contoh FeS2 plus O2 plus 11 O2 menghasilkan 2 Fe2O3 plus 8 SO2. Kemudian ada oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Contoh C2H5 plus 5O2 menghasilkan C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus H2O. Dan ini ada glukosa ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 plus air. Jadi kesimpulannya di sini adalah oksidasi merupakan peningkatan oksigen. Karena kita lihat di setiap reaktannya itu ditambahkan oksigen. Ya, ditambahkan oksigen sehingga oksigennya bertambah atau meningkat gitu ya. Di sini peningkatan oksigen atau penambahan oksigen gitu ya. Jadi itu oksidasi. Oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen. Kemudian reduksi. Apa itu reduksi? Berdasarkan konsep peningkatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama, contohnya pemanasan raksa HGO. Raksa dipanaskan sehingga dia terurai membentuk Hg dan O2. Kemudian pemanasan kalium klorat. Dipanaskan, kalium klorat dipanaskan membentuk KCl dan O2 tuh. Kalau reaksi reduksi kita bisa lihat di reaksinya, dia itu awalnya ada merupakan senyawa yang berikatan dengan oksigen, kemudian dia terurai membentuk oksigen. Di sini juga sama ya. Ini merupakan senyawa yang berikatan dengan oksigen. Itu ya, senyawa yang mengandung oksigen nih. Terus terurai itu ya, membentuk salah satu produknya itu ada O2.
Nah, itu reaksi reduksi. Jadi kesimpulannya reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen, gitu ya. Dia melepas oksigen. Ini ketika dipanaskan melepas oksigen. Tuh. Nah, ini contoh dari reaksi reduksi dari HGO. Ya, dipanaskan awalnya seperti ini. Ada ion Hg2+, Hg2+O2-. Ketika dipanaskan jadi ion Hg aja, ya, dan O2. O2-nya lepas. Oke. Kemudian reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Konsep kedua, reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Seperti apa? Yang pertama contohnya, ada Cu ditambah dengan oksigen menghasilkan CuO. Nah, kita bisa tahu dari reaksi ini mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita buat reaksi setengah selnya. Reaksi setengah sel itu yang ini ya. Jadi kita buat reaksi setengah sel dari setiap unsur-unsurnya. Yang pertama ini ada Cu, berarti ya kita tulis di sini 2Cu, berarti 2Cu membentuk. Nah, ini kan di sini di produknya membentuk CuO, berarti ini membentuk 2Cu2+ plus 4 elektron. Ini Cu2+ karena Cu memiliki ion 2+ ya. Dalam bentuk ion dia membentuk Cu2+. Nah, 4 elektron. 4 elektron itu untuk menstabilkan. Ini kan 2+ ini artinya dia kehilangan elektron sebanyak 2 elektron gitu ya. Nah, di sini ada koefisien 2, berarti dikalikan. Kalau misalkan ada koefisien, berarti 2 dikali 2 4, berarti si Cu ini kehilangan 4 elektron. Jadi di sini ditulis plus 4 elektron. Kehilangan atau melepas gitu ya. Melepas 4 elektron. Nah, ini merupakan oksidasi. Kemudian di sini ada oksigen ya, yang kedua oksigen. Oke, oksigen O2 plus 4 elektron menghasilkan 2O2-. 4 elektron dari sini sehingga ini senyawa netral. Nah, untuk oksigen berarti reaksinya reduksi. Jadi kesimpulannya, reaksi antara Cu dan oksigen itu membentuk CuO, merupakan reaksi redoks. Oke, kedua, ada Cu plus Cl2 menghasilkan CuCl2. Kita buat reaksi setengah selnya, mana yang mengalami oksidasi, mana yang reduksi. Di sini untuk Cu berarti Cu membentuk Cu2+ plus 2 elektron ya, karena di sini 2+ berarti untuk menjadi netral atau dia artinya melepas 2 elektron, jadi ditulis 2E plus 2E gitu ya. Nah, Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Ini tadinya dia netral, kemudian menangkap elektron sebanyak 2 elektron. Nah, jadi dilambangkan dengan kalau dia bertambah elektron, ini artinya negatif ini elektron ya, karena dia kelebihan elektron. Jadi ditulis min gitu ya. Dia muatannya min. Negatif gitu. Muatan negatif. 2 Cl-. Karena menerima 2 elektron. Nah, ini reaksinya reduksi. Oke, jadi reaksi CuCl, pembentukan CuCl2 itu merupakan reaksi redoks. Nah, kesimpulannya, apa itu reaksi oksidasi berdasarkan perpindahan elektron atau transfer elektron?
Oksidasi adalah pelepasan elektron, gitu ya. Karena kita lihat di sini di reaksi setengah selnya, yang oksidasi itu di reaktannya di sebelah kanan itu ditulis elektron, gitu ya. Ada elektron yang lepas. Itu pelepasan elektron, muatannya jadi positif. Kemudian untuk oksigen, di sini contohnya, ini dia reduksi itu pengikatan elektron, berarti elektronnya ada di sebelah kiri, itu ya. Oksigen mengikat elektron sehingga dia membentuk O2-, gitu ya, membentuk anion, gitu ya. Itu untuk reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Nah, tetapi sebelum itu kita membahas tentang konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Di sini contoh. Di sini ada larutan, suatu larutan yang merupakan campuran-campuran, gitu ya. Oke, di sini kita lihat saja ini atom-atomnya. Di sini ada Cu2+, kemudian menjadi Cu aja, gitu ya. Berarti di sini ada yang tadinya dia muatannya 2+, dia menjadi muatannya gak ada muatan, gitu ya, jadi 0. Nah, ini disebutkan sebagai reaksi reduksi itu. Nah, kenapa dalam konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ini, di sini bilangan oksidasi itu apa? Bilangan oksidasi merupakan nilai, gitu ya, bilangan bulat positif ataupun negatif yang dimiliki oleh suatu unsur dalam membentuk senyawa. Jadi, bilox ini yang dituliskan di atasnya ini ya. Nah, ini Cu awalnya 2+, berarti biloxnya plus 2. Dia berubah menjadi Cu, biloxnya 0. Berarti dia mengalami penurunan bilox, gitu ya. Dari yang tadinya plus 2 jadi 0. Nah, maka itu disebut dengan reaksi reduksi. Jadi, reaksi reduksi ini merupakan reaksi turunnya bilangan oksidasi atau bilox, gitu ya, disingkatnya. Nah, jadi reduksi itu turunnya bilangan oksidasi. Contoh untuk Cu2+ menjadi Cu. Kemudian Zn menjadi Zn2+. Berarti ini yang tadinya 0, dia naik jadi plus 2. Nah, itu merupakan reaksi oksidasi. Jadi, oksidasi adalah naiknya bilangan oksidasi. Nah, ada aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Apa saja aturan-aturannya? Bisa kalian lihat. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas ini yang terdapat di alam, gitu ya. Nah, secara tidak berikatan dengan unsur lain. Misalkan ini ada Ne atau neon. Neon ditemukan di alam sebagai neon, gitu ya. Kemudian unsur hidrogen. Nah, di alam selalu dia ditemukan dalam bentuk H2. Oksigen atau O2, Cl2, P4, S8, karbon, Cu, Fe, dan Na adalah 0, ya, bilangan oksidasinya.
Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Muatan ion yang mana? Yang ini, misalkan ini bilangan oksidasi dari Na+, berarti biloxnya plus 1. Tuh. Na+, ya. Bilangan oksidasi Mg2+, berarti biloxnya plus 2. Jadi sama dengan muatan ionnya. Yang ini, yang di atasnya. Kemudian bilox S2- berarti min 2 biloxnya. Kemudian yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Seperti apa contohnya? Nah, ini jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O dalam SO4 2- adalah min 2. Jadi jumlah bilangan oksidasi disamakan dengan muatan ion, ya, muatan ionnya. Jadi ini muatan ion itu yang 2-. Nah, jadi nanti jumlah biloxnya itu harus sama dengan 2-. Kalau dalam molekul netral itu jumlahnya adalah 0 gitu ya. Kalau misalkan dalam molekul seperti ini yang memiliki muatan ion, nah, jumlah biloxnya itu adalah min 2. Terus yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Nah, ini jumlah bilangan oksidasi atom Cu adalah dan atom O adalah dalam CuO itu 0 biloxnya. Nah, kita bedakan sama yang tadi ya. Aturan ketiga itu tadi ada SO2 2-. Itu biloxnya berarti min 2 jumlah biloxnya. Kalau CuO itu 0. Karena dia merupakan senyawa netral. Kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama atau 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan nomor golongannya. Bilox K dalam KCl, KNO3, dan K2SO4 adalah plus 1. Nah, kemudian bilox Ca dalam CaSO4 dan bilox Mg dalam MgSO4 adalah plus 2. Dan bilox oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Untuk golongan transisi apa aja? Cu, Fe, Sn, Pb, Au. Biloxnya kalau Cu ada plus 1 dan plus 2, Fe plus 2 dan plus 3, Sn plus 2 plus 4, Pp plus 2 plus 4, Au plus 1 plus 3. Bilox hidrogen dalam senyawanya adalah plus 1 kecuali dalam hidrida atau hidrogen mempunyai bilox atom hidrogen itu mempunyai bilox min 1 kalau dalam hidrida. Misal bilox H dalam H2O, NH3, dan HCl adalah plus 1. Bilox H dalam NaH dan CaH2 adalah min 2. min 1. Bilox oksigen dalam senyawanya adalah min 2 kecuali dalam peroksida biloxnya min 1 dan dalam senyawa binit dengan fluor plus 2. Contoh bilox O dalam H2O itu min 2. Jadi kebanyakan oksigen itu memiliki bilox min 2 ya dalam membentuk senyawa, kecuali dalam ini peroksida, dalam senyawa peroksida atau hidrogen peroksida, dan BaO2 itu biloxnya min 1 dan plus 2 dalam OF2. Oke, ini nanti kalian ini bisa dilihat ya
Cl2 itu memiliki bilox 0. Terus NaCl, Na-nya plus 1 karena dia NaCl ini terbentuk dari Na+, berarti kalau Na+, berarti biloxnya plus 1. Cl dan Cl min. Min berarti artinya min 1. Terus dan seterusnya ya. Nah, nanti kalian kerjakan latihan soal ini. Kemudian bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Nah, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi itu terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Manakah yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Coba 2Ag plus Cl2 menghasilkan 2AgCl. Nah, nanti kalian jawabnya mana yang reaksi redoks, mana yang bukan. Oke, di sini kita bahas 2Ag plus Cl2 membentuk 2AgCl. Kita lihat awalnya Ag itu biloxnya 0 ya. Ini yang di atas menyatakan bilox ya. Angka-angka di atas menyatakan bilox. 2Ag berarti tadi senyawa atau unsur bebas itu biloxnya 0. Cl2 0 gitu ya biloxnya. Berarti kedua-duanya merupakan unsur bebas itu ya, biloxnya sama-sama 0. Oke, Ag kemudian membentuk AgCl. Nah, Ag pada senyawa AgCl ini memiliki bilox plus 1 ya. Plus 1. Jadi Ag plus. Awalnya Ag plus. Ag plus dengan Cl min bersatu gitu ya. Jadi AgCl. Oke, berarti Ag membentuk ini AgCl itu Ag-nya biloxnya plus 1, berarti kalau biloxnya naik merupakan oksidasi. Kemudian Cl awalnya 0. Di sini membentuk Cl min. Ya, atau biloxnya min 1. Jadi dia mengalami reduksi. Itu ya, dari 0 menjadi min 1, penurunan bilox. Jadi merupakan reaksi redoks. Kemudian di sini ada SnCl2. Sn ini Sn itu tadi plus 1 plus 2. Oke, nanti ini Ibu jelaskan sambil coret-coret ya, karena di PPT kurang jelas ini. Nanti Ibu berikan video lagi. Oke, tentukan zat reduktor dan oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi dari reaksi redoks. Nah, apa itu zat reduktor atau pereduksi? Itu ya, zat pereduksi itu di sini ada SnCl. SnCl2 itu mengalami oksidasi. Nah, jadi zat reduktor atau zat pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi. Kalau zat oksidator atau pengoksidasi itu zat yang mengalami reduksi. Tuh ya. Kemudian dikenal juga ada reaksi autoredoks. Nah, reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Contoh di sini ada Cl2. Awalnya 0 kan ya biloxnya. Dia mengalami reduksi, di produk itu membentuk KCl. Jadi Cl-nya memiliki bilox min 1. Kemudian menghasilkan juga KClO. Nah, KClO, Cl pada senyawa KClO ini biloxnya dia plus 1. Jadi
yang dimaksud dengan autoredox itu dimana suatu senyawa ini mengoksidasi sekaligus mereduksi dirinya sendiri gitu ya. Tuh. Nah, di sini Cl2 dia mereduksi dan mengoksidasi gitu ya dirinya sendiri, membentuk KCl dan KClO. Tuh. Jadi mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus dari satu jenis atomnya teh. Nah, bilangan oksidasi untuk menentukan nama senyawa. Sekarang penamaannya seperti apa? Langsung aja. Tabel penamaan senyawa pada unsur dengan logam berbiloks lebih dari 1. Contohnya di sini ada Fe. Ada Fe2+, ada Fe3+. Jadi biloksnya itu plus 2 dan plus 3. Jenis anionnya Cl-. Misalkan di sini biloksnya -1. Penamaannya, nah kalau misalkan di sini ada Fe2+, maka dia si 2 ini jadi disimpan di Cl gitu ya, jadi membentuk Cl2. Ini -1, berarti satunya disimpan di Fe, berarti Fe nya ada 1. Jadi rumus kimianya FeCl2. Nah, nama senyawanya besi 2 klorida. 2 ini adalah dari 2 plus ini gitu ya. Karena di sini Fe-nya 2 plus, jadi disebutnya besi 2 klorida. Nah, klorida ini dari Cl-nya gitu ya. Cl dinamai klorida. Kemudian untuk untuk Fe yang 3 plus, jadi tinggal diganti ininya, angkanya. Ini angka Romawinya itu ya, besi 3 klorida. Dan seterusnya itu ya, timbal juga Cu dan seterusnya, kalian bisa lihat. Kemudian tabel nama senyawa ion poliatomik berdasarkan sistem Stokes yang seperti apa? Bisa ada senyawa KClO yang terdiri dari K+ dan ClO-. Ini Cl-nya berarti sini +1. Nah, namanya itu merupakan kalium hipoklorit. Nama sistem stoknya itu kalium klorat 1. Karena di sini Cl-nya +1. Kemudian kalau dalam KClO3, nah di sini bisa dilihat Cl-nya +5. Jadi nah ini namanya kalium klorat. Berdasarkan sistem Stokes itu kalium klorat sama ya, tapi bedanya di sini ada angka 5-nya. Kalau yang Cl-nya +1 berarti kalium klorat 1. Kalau Cl-nya +5 berarti kalium klorat 5. Nah, ini tata nama senyawa yang memiliki biloks rendah dan tinggi. Biasanya untuk Hg ya, di sini ada HgCl2 dan HgCl aja. Berarti di sini ada Hg+ dan Hg2+. Artinya biloksnya ada +1 dan +2. Cara menamainya ada merkuro, itu untuk yang memiliki biloks rendah, merkuro klorida. Kalau yang +2 yang biloksnya lebih tinggi itu merkuri klorida. Sn juga sama ini ya. Yang +2 itu artinya dia lebih sedikit, biloksnya lebih rendah, itu jadi stano. Kalau yang biloksnya +4 itu stani.
Jadi yang lebih tinggi itu diganti dengan I, kalau yang lebih rendah O. Nah, ini ya contoh-contoh reaksi redoks di sekitar kita. Ada reaksi redoks pada pengeratan logam besi. Nih, pengeratan logam besi merupakan reaksi redoks. Kemudian pemutihan pakaian, penyetruman akumulator, ekstraksi logam, daur ulang perak. Banyak sekali reaksi redoks di sekitar kita. Oke, nah ini contoh untuk penulisan gitu ya. Penulisan rumus kimianya gimana sih? CaClO3 dua kali ini merupakan terbentuk dari Ca2+. Ca2+ itu yang mana? Karena di sini di ClO3 dia memiliki 2 gitu ya. Ini jadi muatan untuk Ca plus 2 ClO3-. 2 Cl karena di sini ClO3-nya ada 2 itu ya, ini dikali 2. Nah, jadi ada koefisien di sini 2 ClO3-. Min itu karena Ca-nya di sini ada 1. Nah, ini disilangkan. Jadi gini cara penulisannya disilangkan. Lihat ini 2 yang warna kuning disimpan jadi jumlah dari si ClO3 ya. Nah, kemudian ini ClO min, ini min 1 kan ya. Ca-nya jadi 1 di sini. Jadi disilangkan. Tuh ya, bilox atau muatan Ca jadi dikalikan ke jumlah si ClO3-nya yang min untuk si Ca ya, subskripsi Ca. Jadi di bawahnya nggak ditulis kalau 1. Terus ini Cu2+ dengan 2 NO3-. Berarti nanti si 2+ ini ke NO3- ya. Tuh, jadi NO3-nya ada 2. Ini min 1. Berarti CuNO3 kali 2. 2 kali. Nah, seperti itu. Selesai pembelajarannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.